Hey everybody, tetap di Omah Arya bersama saya Arya Gagah dan Dang Racing. Hari ini kita cari dukungan. Gimana Cang? Ya, hari ini kita ada di Balai Desa Sumber Arum. Tempat senior kita bersemayam. Kok senior? Kan loncoku. Kan aku. Oh yes. Tempat senior saya Nur Fatoni. ya bersemayam dan bekerja mengabdi di desa ini, kantornya guys. Oke, tetap bersama channel Omah Arya. Dilepas boleh ya Pak Kades? Boleh. Oh iya, Pamit. dilepas aja lah. Nggak enak Pak Kades. Kurang everybody. Wis kan mau dikarep. Buka. Oh iya wis. Oh wis itu izin ke Pak Kades. Di depan pejabat. Dilepas. Engkel-engkelan sih kon ini pejabat loh, ini pejabat ini. Meskipun sahabat kita pejabat. Kita nggak usah pakai masker lah. Kalau dulu saya manggil dia Tony. Ah, Ya, kalau sekarang ada mentol-mentolnya Pak, saya takut Pak. Jadi saya manggilnya Pak aja lah sekarang. aslinya cara lagi aslinya cara sampean menang ya kayak Mas Tony. soalnya tapi kalah Pak. Tangan juta. Aku kira-kira oleh menang ya se-engkres iki lah. Lu mengaku kalah tapi ya se-engkres aku. Jadi sahabat Tony ini enggak pernah kalah dulu ya. Nyalon apapun dia enggak pernah kalah. Ya dilepas aja Pak Tony biar everybody-nya Omah Arya bisa melihat sahabat Ali Nur Fatoni yang jabatannya untuk kali ini sebagai kepala desa Sumber Arum. Biasanya kan enggak jelas soalnya jabatannya Pak Tony ini terlalu banyak ya. Yang perdunu sekretaris. Oh iya, ngomong-ngomong, ini channelnya, judulnya khusus hari ini cari dukungan Untuk Omah Arya. orang besar yang hari ini kita datangi adalah sahabat Nur Fatoni, sahabat saya, senior saya di PMII, alumni saya, mantan presiden mahasiswa, mantan aliansi presiden mahasiswa Sebanyuwangi. Masa mudanya penuh dengan organisasi. Jadi Hipnu PMII, PSHT, Pagar Nusa, Pagar Nusa enggak deh, PSHT, Perdunu, wus. Pagar Nusa sama PSHT kamu jadikan satu. Enggak mungkin. Kok cuma senyum-senyum saja enggak? Jadi coro cap-capan ini kupluk ini macam-macam. Jadi lek enak acara PMI gini, saya iki. Waduh. PMI. PMI. Lek Ibnu dingin. Seret, Ibnu terus. Ansor gini, Pak. Kan ada di dalam Macam-macam kupluk ini. Ya Mas Tony. Apa kabar Mas Tony? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Siap. Tambah ganteng. Gimana ya? Nomor satu itu kan harus kesehatan. Kalau sudah sehat bisa berpikir. Kalau sudah berpikir bisa bekerja. Kalau sudah bisa bekerja bisa bermanfaat untuk orang lain. Oh. Tapi saya ingatnya bukan itu, Mas. Kalau Betul, kata nomor satu pasti saya ingat rokok. A1 Ali Fatoni nomor 1. Oh iya. Waktu kampanye Betul. Dan pada waktu itu rokok A1. kalau sudah menang nanti Sampurnami. Ali Nur Fatoni Sampurna. Ternyata LS. Tapi ada artinya. Apa ya? Lurah Ali Nur Fatoni. Iya. Bangga bisa ya. Lurah Ali Nur Fatoni. Iya. Lurah Ali Nur Fatoni. Waktu pertama kali terpilih Mas Tony termasuk kades termuda Di Banyuwangi. Kalau saya melihat waktu itu usia saya 30 tahun. Masih ada yang muda kalau nggak salah. Oh ada. Kepala desa Kekundungan. Betul. 1 tahun 29 waktu itu kalau tidak salah loh ya. Oh. Nah, itu. Jadi masih ada yang lebih muda. ada yang lebih muda. Cuman energiknya pasti nggak kalah dong ya. Ya, saya tidak bisa membedakan. Bijak. Kamu jangan sebijak dulu lah. Ya gimana warna pribadi dia ini teman saya, jadi saya nggak bisa loh hormat yang terlalu itu nggak bisa ya. Lah aku iso lah. Nggak bisa ya. Berarti kalau saya tanya aktivitasnya apa ya bodoh. Bodoh jelas kades. Mengabdi untuk rakyat. Bodoh. Iya jelas. Anak berapa Mas Tony? Ya ini masih 2.
Oh, masih. Istri 1. Istri masih 1. Masih juga ya. Yang pacar pada waktu kuliah itu. Ya, ini guys. Ini Waktu fotonya. jadi Presman. Ya, Ah, cantik tau. para everybody juga harus tahu nih, sahabat Ali Nur Fatoni ini atau Pak Lurah Ali Nur Fatoni ini suka mainan sosmed, sampai sosmednya kemarin tuh dihacker. Dan katanya beliau, menurut suara langit, gimana ini cara mengambil suara langit itu gimana Pak Tony? Ya kita kalau di dua alam itu kan sudah jelas. Ya. Di dua alam itu ada alam Berja? alam nyata, alam nyata. ada alam gaib. Nah, oleh karena itu ya bisikan-bisikan langit ini ya juga penting begitu loh. Pengobatan macam-macam. Sampai datang ke sini jam berapa saya sudah tahu duluan. Makanya saya sudah antisipasi. Oh, nanti datangnya nggak mungkin jam 10. Kurang apa-apa gini wis kenal lek. Lek ini sing ngomong. Janjian jam 10, datang jam 12 itu sudah saya antisipasi. Iya. Kan enggak usah diperjelas. Susah lawan Perdunu ini susah. Sekjen orang kedua ini di Perdunu. Iki lek ngundang wong gede mana iso-iso roh teko podcast Mas Tony 3 jam baru teko. Tapi menurut suara langit, Pak Tony ini periode depan gimana? Kalau saya melihatnya begini, yang terbaik untuk rakyat itu aja. Yang terbaik apa yang saya lakukan ini sejak awal saya kan sudah punya niat. Di awal nyalon itu saya ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat, untuk desa saya tercinta, desa Sumberari. Itu yang pertama harus digarisbawahi. Jangan karena kita nyalon itu karena ingin mengalahkan si A, itu sudah salah alamat. Misalkan sampean nyalon, Kalah. kalau Aryo nyalon, aku nyalon. Nah ini sudah salah. Ini berarti lawan tuh lawan, bukan untuk rakyat. Nah, bukan untuk Person to person. Nah, ini apa namanya, mindset berpikirnya harus dirubah. Kita harus tulus. Entah itu lawannya siapa. Lawan ini kan sama-sama ingin membangun desa dan seterusnya. Kalau kita sudah salah dalam niat, ya ini ya berarti kita kan ya salah arah dan tidak akan terwujud. Termasuk hebat nih, Pak, karena salah satu saingannya itu menjadi staf juga ya di sini Ya, Pak katanya. dulu jadi kepala dusun, setelah saya terpilih, beliaunya saya angkat menjadi kasih desa. Wih, layaknya Pak Joko Widodo nih. Ya, Sama Pak Prabowo. Tampaknya kan Pak Jokowi itu kan meniru saya. Kan meniru saya. Saya kan tidak Lebih dulu Pak Tony ya daripada Pak Jokowi ya. Meniru saya. Jangan-jangan chattingan sama Pak Jokowi nih. Yo, sama sekali tidak. Kira yo. punya apa, sambungan rasa, sambungan Melalui rasa. suara langit tadi Maka ya. seperti itulah kira-kira apa yang sudah saya lakukan ini tampaknya sudah didengar. Iya, siap. Ya, kita kan kuncinya demokrasi itu kan kita jangan memukul tapi merangkul. Siap. Merangkul jangan memukul gitu. Siap, Pak Tony. Itu dulu. Jangan memukul. Kita merangkul jangan memukul. Kalau kita yang kena pukul, Ya, Masa enggak balas? kita jangan memukul. jangan memukul. Kita merangkul jangan memukul. Orang yang menyakiti kita, ada orang yang sakit itu karena apa? Kadang-kadang karena perbuatannya sendiri. Jadi apa-apa sing wis dilakoni iku ya berkat awake dhewe, bukan karena orang lain. Kadang-kadang orang sakit, wah aku disalahi kae. Nah, ternyata dulunya dia ya pernah begitu sehingga harus kembali kepada dirinya. Ini boleh rokokan? Oh, boleh. Seharusnya kan kita yang izin. Ada AC-nya. Seharusnya kita yang izin ini. Itu ada apa namanya? Blower, Sudah ada blower. ada blowernya, blower alami naik ke atas. Seharusnya kita yang izin, jangan salah nih. Lurah luar biasa. Ini aslinya tapi oleh rokokan, guys. Ya, masih muda. Oke, Pak Tony, ini terkait PPKM yang diperpanjang tapi tidak dikeraskan. Agak percuma juga kan. Panjang tapi nggak keras. Lentur, Pak. Pak Tony juga bisa begini. Apa gue? Jempol. Jempol kan Pak Lurah jempol. Oh, iya. Ditutup dulu. Next. PPKM. Ya, PPKM. Telunjuk raungnya di wilayahnya Pak Tony ini kan fenomena wisata yang unik, yang
jernih banget. Kita kemarin ke sana cuma Icang Racing pada waktu itu ketiduran nih Pak Tony. Jadi pas kita ke sana sepi banget pengunjung. Apa itu karena dampak PPKM. Terus kemudian di Telunjuk Raung itu kenapa kok nggak ada yang jualan? Apa UMKM-nya nggak ada? Jadi gini, bukan hanya kita Desa Sumberarum itu punya banyak wisata. Wisatanya adalah yang pertama Lider, air terjun Lider, air terjun Telunjuk Raung, air terjun Kembar Arum Timur Corak, kemudian ada jembatan layang Sumberarum, ada juga air terjun Giriasi, ada juga pemandian dam. Ini nanti channel saya habis dengan prestasinya Pak Tony aja. Saya tidak bilang prestasi. Apa itu? Tetapi ini adalah modal yang harus kita lakukan. Rumah apa Pak? Tidak ada kalau Omah. oh rumah Kok mesti absurd sih? tidak ada. Absurd keliru. Keliru. Iya. Jadi selama masa PPKM karena surat edaran itu sudah jelas menginstruksikan supaya tempat wisata ini untuk ditutup sementara waktu. Sampai menunggu PPKM nanti ada pemberlakuan baru. Kalau sudah dibuka ya kita buka seluas-luasnya karena keberadaan wisata itu pariwisata yang ada di Sumberarum ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Berarti agak banyak orang yang sering ke rumah jenengan terkait UMKM mati gara-gara pariwisata itu ditutup nih. Sebetulnya bukan karena mati, tetapi masyarakat kita insya Allah selama ini masih bisa bertahan hidup dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada imbas efek yang domino, misalkan seperti yang di pasar sepi dan seterusnya. Tetapi jangan salah, kalau urusan makan insya Allah masyarakat Masih tenang. Selada lah. Pakai suara langit. Oh iya. Kamu ini gimana? Ini terkenal selada ya? Allah itu maha kaya saudara. Kamu kok masih ngajarin Pak Tony ini? Wah, Icang Racing ini nggak jelas kadang begini. Ya ini diminum enggak apa-apa. boleh. Diminum enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri. Oh, iya, kan. Tapi jangan dijual. Iya kan. Iya. Para everybody harus tahu, sahabat Ali Nur Fatoni ini juga pegiat silat. Beliaunya salah satu pengurus perguruan tinggi PSHT. Apa persaudaraan setia hati. Oh, Teratai. Persaudaraan Setia Hati Teratai. Salah satu prestasi yang perlu dibanggakan, Pak Tony ini bisa menggeret mantan Kapolres Banyuwangi. Siapa? Untuk membuat video klip lagu itu ada di Desa Sumberarum. Loh, enggak percaya, tanyakan aja. Betul Pak Tony? Alhamdulillah. Oh, itu gimana ceritanya, Mas? Kok bisa Sumberarum yang dia pilih? Ya, Apa ini pakai lobby-lobby politik atau? Ya ini kan ada bisikan langit. Sebetulnya kita tidak pernah menyampaikan sesuatu harus Desa Sumberarum, tidak. Mungkin Bapak Kapolres Kombes Arman itu yang sekarang pindah di Divisi Humas Polri itu punya feeling tersendiri mengapa harus di Desa Sumberarum, salah satunya Desa Sumberarum. Saya kan juga tidak tahu. Jelas saya Bisikan langit ini. mestinya kita ada saling rasa. Ada saling rasa. Tiba-tiba sudah ada video klip. Ya kita berterima kasih karena bisa mengangkat Sumberarum begitu. Begitu bos. Oh siap. Mungkin Pak Kapolresta butuh hubungan dengan kita juga. Ya, kapan-kapan kita undang juga. Bukan kita undang, kita cari dukungan. Nyonya saja, apalagi Bisa saya telepon lah. Turunkan everybody. Bentar ini mau diteleponkan. Diteleponkan. Mari kita telepon balik. Oke, siap. HP saya tapi ketinggalan. Ini kurang proporsional. Ya, karena kita butuh dukungan. Ya. Lah itu sempat ada Gesah Banyuwangi yang dipimpin dihosi oleh Mas Samsul itu membahas tentang LPI dan ISL itu ya. Tentang Liga 3. Kan Persewangi ada 2 apa 3 di Banyuwangi? Satu. Yang ada apa ya Mas Ton? Persewangi Indonesia 27 sama Persewangi Banyuwangi. Oh ya. Itu sekarang bagaimana? Kalau
Kalau dulu sejarahnya kan di era IPL sama ISL. IPL. IPL itu kan ya Haji Nanang. Haji Nanang itu yang ketua saya. Yang ISL. IPL. Oh, yang masuk Mas Sedek. Nanti dulu saya bercerita. Dulu. Kalau IPL itu kan Haji Nanang. Haji Nanang ketuanya. Sementara ketika ada kompetisi dulu IPL kan akhirnya berseberangan dengan Lanyala Mahmud Mataliti. Kita ikut Arifin Wanigoro. Kemudian setelah pergulutan politik di sepak bola akhirnya di-ban yang IPL, sehingga yang muncul adalah yang ISL. Yang ISL siapa yang di sini ikut? Hari Wijaya kan begitu. Hari Wijaya tahun 2015 ketika di-ban muncul kembali IPL ini, minta pengakuan hak kepada PSSI bersama dengan Persebaya, Persibo Bojonegoro, Lampung FC, kemudian banyak, ada 7 klub waktu itu termasuk Persewangi Banyuwangi yang ikut IPL. Akhirnya diakuilah kembali oleh PSSI sehingga muncul 2 Persewangi ya waktu itu. Sama-sama diakui, satu di divisi utama, yang satu di Divisi 1. di Liga 3 kan begitu. Tetapi kemudian yang divisi utama itu yang Hari Wijaya akhirnya degradasi, Yang divisi degradasi sehingga setara kan begitu. Akhirnya setara, yang di-ban 2 tahun, yang ISL nggak boleh ikut. Akhirnya kita ikut kompetisi. Setelah ikut kompetisi ya hari ini mulai ada restrukturisasi lah ya, pergantian personil. Saya sudah tidak di Persewangi, walaupun ya kita waktu itu berjuang mati-matian, tetapi saya punya prinsip bahwa sudah gantian. Yang penting saya sudah pernah berbuat, kalau itu mau dipertaruhkan. Nah ya Gus Dur, buat apa jabatan dibuat mati-matian? Dan begitu. Jangan dulu, Pak. Sebelum channel kita explore ke dalam, Pak Tony jangan ditaruh dulu jabatannya. Nanti enggak ada yang dukung. Jangan. Ya, artinya jabatan apapun kalau terlalu lama apapun alasannya tidak baik. Sama dengan 3 periode ya nggak baik ya Pak? Ya itu kan prinsipnya kan beda-beda. Oke. Sedikit ke politik nggak apa-apa nih Pak Tony. Apa? Desanya Pak Tony ini kok nggak ada banner calon-calon 2024 ya. Kalau di daerah Genteng dan sekitarnya banyak. Itu kan lain desa lain cara. Oh, lain desa lain cara. Kak di sini memang di protek banget atau bagaimana? Saya sama orangnya terbuka sama siapa saja. Yang jelas masyarakat kita sudah mengetahui apa yang sudah saya perbuat, apa yang belum saya perbuat, kan begitu. Siap. Tetapi apa-apa yang sudah saya lakukan selama 3 tahun lebih ini, saya sudah tidak punya janji politik dan sudah realisasi. Siap. Artinya saya sudah tidak punya hutang terhadap rakyat saya, sesuai dengan visi misi dan program-program kerja yang telah saya lakukan ketika masa kampanye. Pengobatan gratis, layanan mobil kesehatan gratis, antar rumah sakit gratis, dan seterusnya. Kalau mau saya urut itu sedemikian rupa malah gak cukup. Berarti pantes everybody bahwa Presiden Jokowi itu meniru Mas Tony. Meniru Karena banyak janji-janjinya Pak Presiden sampai hari ini belum terrealisasi, sedangkan Pak Lurahnya bisa terrealisasi. Berarti hebat siapa? Hebat Pak Lurahnya. Terus sedikit nih masalah politik Indonesia nih Pak Tony. Kalau di banner mungkin Pak Tony juga pernah lihat kan ada bahasa tuh menyatukan sayap-sayap kebinekaan, tapi gambarnya banteng. Oh iya. Ini menurut Suara Langit, apa antara sayap dan banteng ini akan berkoalisi? Ini saya kapasitasnya sebagai kepala desa atau sekjen Perdunu atau Sekjen Perdunu. Ya, Suara Langit. harus dibedakan. Iya, Suara Langit. Harus dibedakan. Besok ini kalau saya melihat, jadi di Indonesia ini memang terjadi pergeseran pemain. Yang jelas presidennya Pak Jokowi pasti ganti, karena sudah 2 periode, kan begitu. Nah penggantinya ini masyarakat kita ini harus memahami. Berarti kalau selama 2 periode seperti ini, berarti besok harus gantian seperti ini. Profilnya harus berbeda-beda. Zaman Pak Soekarno, kemudian Pak Harto, masyarakat orang itu karena ada sikap jenuh lah. Ini tok, besok ganti, coba yang ini, coba yang itu, coba yang, dan itu frekuensinya pasti akan seperti itu. Kalau besok ya nanti akan melakukan perubahan-perubahan begitu. Ini ada telepon pasien dari Malang. Oh, siap. Bisa di loudspeaker Mas Tony?
kita pengen tahu perbincangannya antara Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Pak niki orang Madura, guys. Oh, Debet nggih. aja. Nggih. Jenengan wonten tamu sak niki, tak mangga sak menika. Nggih, sakniki wonten tamu ta sean nggih. Mangke ngeten niku wau pun kula hubungi jenengan hubungi mangke akan dijemput oleh anu nggih, oleh tiyang. Nggih. Oh, nggih. Nggih, Bu. Nggih, mangke dalem anu krias kedap. Nggih, mangke kula sak numpak mobil CMA bis piye. Nggih, mangke kula per malih nggih, yang penting perjalanan sehat sampai tujuan nggih. Teng terminal Genteng nggih. Assalamualaikum. Salam. Terakhir nih Pak Tony, terakhir kita kesini nih yang pertama ya pastinya silaturahim, yang kedua mohon dukungan, cari dukungan kepada stakeholder yang ada di Banyuwangi. Terakhir nih Pak Tony, besok ini kan hari kemerdekaan bangsa kita. Sumber Arum melaksanakan upacara bersama atau enggak? Di Khasanah PPKN ini atau kemasan beda? Nggak ada besok, nggak ada kegiatan karena kita bagian dari pemerintah. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah ini senantiasa untuk rakyatnya, tidak sama sekali tidak untuk menyengsarakan rakyatnya. Begitu kalau prinsipnya jelas. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengerahkan massa yang banyak. Begitu kira-kira. Siap. Karena besok tidak ada upacara, mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Mas Tony terkait kemerdekaan kita. Yang ke berapa? Biro 76. Ke yang ke-76 besok Mas Tony. Harapannya untuk bangsa Dan khususnya Sumber Arum. Banyuwangi, khususnya Sumber Arum. Jadi kemerdekaan ini kan diraih oleh perjuangan yang luar biasa. Siap. Kan begitu, era penjajahan dan seterusnya. Kalau sekarang ini kita harus mengisi kemerdekaan kan, mestinya ini barusan saya sama Pak Babin sama Babinsa ini baru bagikan bendera ke rumah-rumah warga untuk mereka betul-betul menghayati apa arti kemerdekaan dan apa arti mencintai NKRI. Siap. Seperti itu. Sampai berlinang air mata. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Pak Tony dan everybody yang ada di tempat masing-masing. Untuk mendukung channel kita gimana Cak Rasai? Silahkan share, like, komen yang bagus-bagus, komen agak liar nggak apa-apa. Yang penting demi berlanjutnya channel ini untuk menelurkan video-video terbaru untuk masyarakat Banyuwangi Dan Indonesia. Sumber Arum. Sumber Arum.